Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sardono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi. Syukur kalau ada masalah bisa membantu mencari solusi. Saya sangat senang, sangat berbahagia kali ini atas perantaraan dan jasa baik Pak Faisal, saya bisa bertemu dengan Ibu Saputri yang sebenarnya sudah agak lama saya kontak-kontak terus, belum bisa berkomunikasi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Ibu Saputri, saya kemarin sudah wawancara baik dengan Mas Yusroni maupun dengan Mas Faisal. Tentu saya bersama banyak orang saya kira yang ikut bergembira, ikut berbahagia karena penjenengan sudah bertemu dengan Mbak Yan dan sekaligus juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan konser Ambyar Tak Jogeti untuk menghormati almarhum Mas Didi Kempot. Ibu Saputri, saya sedang merencanakan untuk menerbitkan sebuah buku untuk menghormati almarhum Mas Didi Kempot. Sekaligus ini pemberitahuan dan mohon doa, mudah-mudahan semua bisa lancar. Karena itu saya tentu sangat senang sekali bisa wawancara dengan Ibu. Mudah-mudahan ini menambah materi buku ini akan menjadi lebih baik. Dan seandainya nanti kurang, saya juga mohon bisa diberikan waktu lagi untuk konfirmasi beberapa hal. Baik, Ibu Saputri, saya akan mulai dengan beberapa hal yang menyangkut masa-masa indah penjenengan dengan Mas Didi Kempot. Jadi pertanyaan saya yang pertama, ketika ketemu penjenengan itu namanya sudah Mas Didi Kempot atau masih Mas Didi Prastio? Masih Didi Kempot Pak, pertama. Oh, jadi langsung ya, jadi langsung dengan Mas Didi Kempot ya. Kalau nggak salah kan itu beliau di Jakarta itu tahun 1987, 1989 ya. Nah, waktu itu sudah mulai nyanyi. Penjenengan masih ingat nggak lagu-lagu awal pada waktu itu yang sering dinyanyikan Mas Didi waktu itu? Awal mulanya itu nggak tahun 89 Pak. Saya kenal sama Bapak itu tahun 93. Oh, kenal 83. Jadi sesudah Mas Didi di Jakarta sebelumnya kalau begitu gitu. Mas Didi kok nggak? 93. Oh, Pak Didi itu mulai di Jakarta 93 gitu. Bukan kenalnya penjenengan mulai 93. Tapi Pak Didi sudah mulai di Jakarta sudah 1987. Jadi kalau 93 itu sudah mulai rekaman-rekaman ya waktu itu ya kalau nggak salah. Awal mulanya itu saya tahunya rekaman sama Batara Group Pak. Oh gitu. Itu With You itu. Nggih. Loh, penjenengan jadi menikah dengan Pak Didi itu tahun berapa? Bukan 1989 bukan ya? 94. Oh 94. Oh jadi kalau begitu itu data yang di Google ini agak salah nggih, 1994. Lajeng penjenengan kondur lagi ke Ngawi, tidak di Jakarta lagi, berarti tahun berapa itu Bu? Saya pulang ke Ngawi itu tahun 95. 95. Jadi cuma anak pertama itu. Oh, cuma sempat dengan Mas Didi 1 tahun di Jakarta kalau begitu nggih. Balik lagi ke Jakarta. Sampai tahun berapa? 97, balik lagi pulang. 97 balik lagi pulang. Terus nggak balik-balik lagi, nggak ke Jakarta lagi. Oke. Nah, pada waktu itu kan karir Mas Didi mulai menanjaknya kalau nggak salah itu. Jadi 93, 95 ini mulai ke luar negeri ya, mulai ke Suriname. Oke. Penjenengan pernah ikut nggak Bu ke Suriname Bu? Alhamdulillah ikut. Alhamdulillah ikut ya.
Ya. Nah, kemudian 96 kan mulai ke Eropa, ke Belanda. Panjenengan juga ikut waktu itu, nggih? Bapak mulai ke Eropa itu 95. Oh, 95. Sama Batara Group. Iya. Sama Batara Group, nggih. Terus saya kembali tadi, pada waktu awal-awal itu yang panjenengan ingat lagu yang paling populer gitu apa, yang paling top dinyanyikan Mas Didi waktu itu? Ya, semua lagunya semuanya bukan semua, Pak. Oh gitu, nggih. Ya. Itu kalau nggak salah kan yang dibawa ke Eropa itu yang Cidro itu kalau nggak salah gitu waktu itu. Gitu. Kalau stasiun balapan itu tahun berapa, Bu? Stasiun balapan itu sekira tahun 98-an itu, Pak. 98. Oh, iya. Itu sudah. Ya. Jadi panjenengan mulai tidak banyak ikut Mas Didi tahun berapa? Sebenarnya sering ikut sih, Pak, cuma nggak ini aja, nggak terlalu muncul. Kalau dari lagu-lagu itu yang panjenengan paling suka lagu apa? Yang paling menyentuh itu sebenarnya Bayi Suci itu, Pak. Yang Bayi Suci ya, Bu? Bayi Suci. Panjenengan juga suka nyanyi menapa mboten? Waduh, itu nanti kalau saya nyanyi repot, Pak. atau dicoba dicuplik sedikit aja yang Banyu Suci. Oh, itu biar Pak Pentul aja. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Pak, kalau Pak Faisal bisa nggak yang Banyu Suci itu kayak apa, Pak? Belum tahu. Belum tahu saya. Oh. Jadi terus Bu Saputri renggang-renggang gitu juga enggak, Bu? Enggak, Pak. Betul, Bu. Nah, itu kan kreativitas Mas Didi kan sampai hampir 800 ya lagunya. Yang panjenengan tahu itu kalau mengarang itu seperti apa prosesnya, Bu? Pokoknya kalau dia punya ide itu spontan saja, Pak. Oh. Coret-coret langsung ke rekaman studio. Baik, Bu. Lajeng menikah dari 800. Kemarin kan saya juga diskusi dengan Pak Faisal bahwa lagu-lagu itu akan dicoba dicek kembali untuk didaftarkan hak ciptanya. Itu kira-kira yang yang cukup populer gitu berapa, Bu, yang akan segera didaftarkan itu kira-kira? Ini biar Pak Faisal aja yang jawab. Oh, mau ke Pak Faisal, mungkin Bu Saputri dibantu. Iya, jadi gini loh, Bang. Itu kan tetap nanti sharing lah dengan Mbak Yan. Jadi lagu-lagu mana yang kita anu dulu. Yeah. Tapi yang jelas Mbak Putri nanti juga ngelis lagu, Mbak Yan juga ngelis lagu gitu. Cuma semua itu nanti kan setelah semuanya clear semuanya lah. Yeah. Ini kan masih ada beberapa yang harus kita selesaikan dengan pihak pertama yang kontrak-kontrak yang belum terlaksana gitu. Yeah. Itu, Pak. Iya. Terus yang kegiatan dalam waktu dekat menapa, Pak? Yang tadi katanya mau membuat semacam museum atau apa itu tadi? Oh, galeri itu toh. Nggih. Itu dari Pak Dahlan Iskan gitu. Kita dia hanya izin nanti dia investor murni yang di daerah Jogja itu. Jadi dia izin terus nanti melibatkan keluarga lah, dan itu teknisnya kan nanti Pak baru kita gambaran dengan Mbak Putri dan Mbak Yan, nanti teknisnya itu nanti ini masih gagasan dari investor. Baik, Pak Faisal, kepada Bu Saputri lagi, gitu. Bu Saputri, mohon maaf, saya membaca tulisannya Pak Dahlan Iskan. Beliau itu menulis ketika Ibu Saputri kemudian pulang ke Ngawi, sudah tidak mau lagi diajak keluar dari Ngawi. Alasannya menapa, Bu? Di rumah itu kan masih ada orang tua, Pak. Apa mungkin lebih srek atau lebih kerasan di situ, gitu?
Iya, emang adanya di situ kok, Pak. Nah kalau Pak Didi sendiri itu kan aslinya juga keluarganya dari Ngawi juga kalau nggak salah nih. Betul, karena Bapak itu kan lahirnya aja di Solo. Dia besarnya kan Ya. di Jatim, Mbak. Di Ngawi juga gitu. Ya, ibu juga di Ngawi. Kakak-kakak juga di Ngawi. Nggih. Itu menapa dekat desanya dekat dengan panjenengan itu atau malah satu desa bukan? Satu kabupaten. Karena ibu lenggah di Sidowaya Dongalar, Bapak. Saya di Kendal, Majasem. Oh gitu. Ya. Apakah waktu ketemu di Jakarta itu karena merasa sesama orang Ngawi begitu atau gimana waktu itu? Nah, itu saya sebenarnya tidak kenal loh, Pak. Pokoknya itu Bapak itu pengamen aja. Oh gitu. Ya, saya juga nggak tahu kalau itu anaknya Pak Ranto di Gudel, adiknya Bapak Mitra Poso, itu malah saya nggak tahu itu. Tidak tahu ya. Kok tiba-tiba bisa jatuh cinta gimana itu? Gimana ya itu? Nggak tahu, Pak. Ketemunya udah Bu, bisa cerita sedikit di jalan gitu atau pas ngamen terus mampir gitu panjenengan tanggap gitu atau gimana? Ketemunya awal mulanya sih bapaknya itu ya biasa kan dipertemukan sama ini saudaranya, Pak. Terus dipertemukan saudaranya maksudnya ribuannya apakah ada yang mensponsori gitu atau gimana kok? Mensponsori. Mak Jomblang. Enggak, itu intinya dulu saya sebagai karyawan dalam satu perusahaan, Bapak. Okay. Oh, saudara juga kerja di situ, akhirnya kita dikenalkan. Akhirnya berlanjut. Panjenengan nggak merasa ini kok saya dikenalkan dengan penyanyi jalanan nggak terkenal kayak begini terus seperti Nah, intinya ya sih dulu loh kok dikenalnya kurang ngomong ngamen. Dulu kan Bapak belum ini banget, dulu kan dekil banget, aduh udah kayak gitulah. Panjenengan melihat tanda-tanda cocok itu gimana? Ya itu. Hati. Nggak bisa mengungkapkan, Pak, maaf. Atau mungkin senang nyanyi di depan ibu gitu waktu itu? Wah, ya enggak lah. Itu enggak biasa aja, Pak. Jadi malah nggak pernah dirayu dengan nyanyian itu nggak pernah gitu? Enggak. Lajeng menapa ibu yang ibu rasakan setelah mendampingi Pak Didi Kempot sekian lama gitu, mulai membaik nasibnya itu mulai tahun berapa kira-kira? Setelah tadi di jalanan dekil dan sebagainya terus mulai membaik itu kira-kira setelah rekaman itu atau gimana, Bu? Intinya Bapak itu setelah rekaman Modal Dengkul itu masih ini banget, masih di jalan juga sih. Itu 97 lah itu mulai bisa berjalan. Jadi setelah pulang dari Eropa kalau gitu, Bu ya? Pulang pun dari Eropa ya masih Modal Dengkul. Oh, Pak masih Modal Dengkul juga masih? Enggak. Masih, Pak. Mulai membaik itu kalau nggak salah kan dulu pernah rekaman di Semarang, Bu ya? Itu betul. Dulu mana? Rekaman di Semarang sama di Jakarta dulu mana, Bu? Dulu di Jakarta, Pak. Oh, dulu di Jakarta. Jadi di Semarang itu sudah mulai baik ya kalau gitu ya? Iya. Sudah. Itu sudah mulai periode stasiun balapan itu kalau nggak salah ya, Bu ya? Iya. Tapi Bapak itu sebelumnya sudah populer sekali di Belanda sama Suriname, Pak. Ya, itu yang dengan Cidro itu kalau nggak salah ya, Bu ya? Banyak sekali. Cidro, Angin Paramaribo, ya Layang Kangen, seperti sudah lama kalau gitu ya? Iya. Indonesia terkenalnya baru-baru ya kelihatannya itu. Bapak pokoknya di sana kan kayak musiknya itu musik pop, Pak. Di Indonesia kan campur sekali. Jadi kalau begitu mulai karirnya membaik itu 97 Bu ya? Iya sih. Dan mulai boom sekali itu setelah 2000 kalau nggak salah ya. Nah terus Pak Didi
gimana Bu biasanya kayak itu laju misalnya dari pentas laju dari Ngawi atau setelah itu kan pentasnya banyak sekali. Ya pokoknya intinya kalau sudah selesai kerja ya pulang Pak. Tapi kalau misalnya seminggu ada isi terus gitu? Ya sekali tempo kita diajak. Baik Bu, sekarang menopo kesan-kesan penjenengan terhadap Pak Didi selama ini setelah mengalami masa-masa yang susah lama, kemudian juga sempat mengalami masa-masa yang baik. Itu mohon maaf nih, ketika mau meninggal itu penjenengan perso kalau sakit apa enggak? Ya itu sudah merasakan sakit Pak. Keluarga itu kan sakit terus kayak selalu diumpetin gitu loh, biar kayak anak istri itu tidak mau ikut merasakan gitu. Terus penjenengan sudah perso, kira-kira menapa jantung nih kira-kira ya kalau lihat sakitnya? Kan itu pernah kita cek ke salah satu dokter, memang itu merambat ke sedikit bronkitis ya, tapi itu baru merambat karena banyak rokok. Jadi ketika terakhir itu ya agak kaget juga gitu, kalau bronkitis kan tidak mendadak seperti itu. Sebelumnya sempat menapa telepon atau kayak penjenengan gitu? Iya, dia berapa jam telepon Pak, tapi dia nggak, cuma mengeluh aja sakit, dada saya sakit gitu aja. Katanya ini udah minum obat. Kalau kira-kira yang mungkin tidak secara langsung tapi pesan atau keinginan beliau gitu untuk ini yang ada hubungannya dengan karya-karya beliau ini nanti diapakan itu ada nggak Bu? Kira-kira beliau menginginkan apa gitu? Itu malah seringnya itu ke anak saya Pak. Pesannya itu ke anak saya. Jadi ngomongnya cuma jaga mama, jangan sampai mama sakit. Ini kayak karya-karya Bapak dijaga, itu malah pesannya ke anak saya. Tapi sampai sekarang memang belum sempat gitu didaftarkan, itu belum sempat ya karya-karya itu. Belum. Baik Bu, kemudian saya ingin tanya selanjutnya. Sekarang kan kemarin yang komunikasi dengan Mbak Yan kan sudah jalan, sudah cukup baik. Mudah-mudahan ke depan semua lancar. Penjenengan sudah merestui konser besar Amjarta Sugeti. Dan penjenengan kelihatannya sudah mengayomi semua, jadi mudah-mudahan akan berlangsung dengan baik. Dan saya dengar juga dalam waktu dekat Mbak Yan juga mau ke Ngawi. Penjenengan sampun perso itu? Sudah kemarin Pak. Oh malah sudah datang ke sana? Belum. Terus sudah sowan penjenengan juga kalau gitu. Nah ini saya mau tanya tapi dengan segala permohonan maaf, karena di Google itu juga ditulis itu Bu, yang nama Mbak Dian Ekowati. Saya sudah tanya Pak Faisal tidak tahu gitu. Nah seandainya nanti suatu saat juga sowan penjenengan terus pundi Bu? Bapak, emang awalnya saya juga nggak tahu itu Mbak Dian itu. Ya betul, Pak Faisal bilang begitu juga gitu. Kemarin itu sempat anaknya juga kita juga. Yang siapa Bu? Tasu. Yang paling besar gitu. Terus Budi kalau kepanggil penjenengan? Ya kita kenalan dulu Bapak. Saya belum kenal kok Pak. Kemarin udah sowan putranya, kalau besok ibunya sowan terus Budi? Ya monggo. Monggo ya. Kita belum kenal kok Pak. Seharusnya panjenengan nuwun saya Bu Pak, panjenengan seharusnya ini dulu ngobrol dulu sama siapa Pak? Sama Bu Dian. Ini Pak Bang. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak Udin itu kan memang jangankan dengan siapapun, kalau orang silaturahmi mau.
Maksudnya kan dia juga ada prinsip yang saya sampaikan beberapa kali bahwa tidak mau menyakiti orang lain, menzalimi orang lain dan orang lain. Artinya ketika orang menyampaikan itu dan saya seperti ini, saya ini, itu kan sah-sah saja dia menyampaikan. Kan ada regulasinya Pak, jadi tidak bisa terus ini seperti ini harus ini tidak. Jadi meskipun yang silaturahim itu Mbak Putri diri juga nggak ngerti, itu yang penting silaturahim. Masalah ini dia seperti ini, saya anaknya ini, Mbak Putri juga nggak ngerti kan. Itu. Tapi semua prinsipnya Mbak Putri, prinsipnya dia itu tidak mau menyakiti orang lain, jadi itu aja prinsipnya. Makanya dia kalau ditanya ke situ ya dia mau ngomong apa. Nanti kalau dia ngomong iya kenal, ya dikira nanti mengiyakan dan sebagainya. Padahal semua kan harus tersirat dan tersurat kan Pak. Betul, itu. Tersurat dan tersirat itu yang kata-kata Mas Yusroni itu. Oh penjaringan ya Pak, yang tersurat dan tersirat itu. Ya sama saja. Sama saja. Sekarang kembali lagi ke Bu Saputri. Baik Bu Saputri, kemarin dengan Pak Faisal kita juga sudah diskusi. Jadi ini kan tidak untuk masa-masa yang pendek, untuk masa-masa yang panjang ke depan demi nama besar Mas Didi Kempot. Ya, saya sudah diskusi dengan banyak orang itu, bahkan Pak Jaya Suprana itu mengatakan bahwa peran Pak Didi Kempot ini sudah sangat luar biasa. Ketika orang banyak memperkenalkan bahasa dan budaya Jawa itu dengan susah payah, lamanya bukan main, nggak berhasil, tapi peran Pak Didi Kempot ini memperkenalkan bahasa dan budaya Jawa ini luar biasa. Nah, karena itu maka apa yang disampaikan Pak Faisal kemarin benar. Gimana cara menjaga warisan yang begitu banyak, gitu ya. Saya lupa apakah dari Pak Faisal atau dari Pak Yusroni yang pernah mengatakan Pak Didi Kempot itu cita-citanya kalau lagu barat aja pada dihafal orang Indonesia, apakah sekarang nggak mungkin orang Eropa atau Amerika gantian menghafalkan lagu Jawa. Nah, harapan Bu Saputri seperti Bu, apa yang kira-kira diharapkan? Kalau harapan saya semoga karya-karya Bapak itu selalu langgeng, Pak. Karena itu kan suatu aset dari bangsa kita. Seperti kalau kita sekarang ngapalkan lagu-lagu barat itu ya, mungkin suatu saat nanti lagu-lagu Pak Didi Kempot itu juga diperlakukan seperti itu ya. Amin. Ya, jadi ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lah gitu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.